Sandiwara suami kurang ajar, bab 12. Rudi kecelakaan pagi tadi, Mbak. Sekarang nggak sadar. Dia harus dioperasi. Apa Mbak bisa datang ke rumah sakit sekarang? Tanya pria itu lagi. Neni terdiam sambil menatap Indri. Tak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain ia benci pria itu. Namun sekarang dia membutuhkan bantuan. Sedangkan di sisi lain, dia sekarang adalah istri orang. Tak sepantasnya dia mengkhawatirkan pria lain, apalagi mantan. Sungguh Neni berdiri di dalam dilema. Rudi tersenyum bahagia karena Neni telah masuk ke dalam perangkapnya. Terbukti kini wanita itu sudah berada di dalam taksi menuju ke rumah sakit. Neni minta ditemani Indri karena Neni malas menghadapi Rudi dan keluarganya seorang diri. Kamu masih khawatir sama dia, Nen? Tanya Indri serius. Ya enggak lah, ngapain? Aku cuma mau tahu dia itu bohong atau memang benar kecelakaan. Aku gak ada pikiran apapun sih, jawab Neni jujur. Seandainya ini hanya permainan atau kebohongan dia lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Indri lagi. Ya gak ngapa-ngapain. Kalau ini memang cuma permainan, berarti kita tahu bahwa mental dia tidak baik-baik saja, jawab Neni serius. Neni memang berusaha bersikap sebiasa mungkin. Dalam hati dia berjanji tidak akan lemah lagi. Neni berjanji akan melawan mantan suami dan ibunya itu. Neni siap menyerang Rudi dan ibunya jika mereka berani berbuat macam-macam. Di tempat lain, Rudi dan Irfan terlihat sangat senang karena mereka berhasil mengerjai Neni. Rudi terlihat bangga sebab ia bisa menipu Neni dengan sangat baik. Aku tidak bohong kan? Sudah kubilang, Neni sangat mencintaiku. Dia sangat peduli padaku. Aku yakin dia pasti akan memaafkan dan mau dengan sukarela kembali padaku, ucap Rudi penuh percaya diri. Kamu memang hebat, Rud. Neni memang sangat mencintaimu sampai rela datang ke sini. Dia tak berpikir bahwa kamu hanya bersandiwara. Irfan tersenyum dengan keberhasilannya menipu Neni. Makanya jangan ngeremehin pesonaku dong, Van. Lihat saja nanti. Neni pasti akan menerimaku kembali. Dia akan gak peduli dengan kesalahan yang aku lakukan, ucap Rudi lagi. Iya bro, kamu benar. Sepertinya memang sangat mudah membodohinya. Aku jadi gak sabar pengen lihat dia nangis-nangis saat melihatmu seperti ini, jawab Irfan lagi. Ternyata tanpa mereka sadari, apa yang mereka bicarakan didengar langsung oleh Neni dan Indri. Awalnya Neni hendak marah. Indri langsung membekap mulut sahabatnya agar kedua pria di dalam ruangan itu tidak tahu jika mereka berdua sedang mendengarkan percakapan mereka. Shh, tunggu dulu. Nanti mereka tahu kalau kita datang. Nanti kita masuk dan kita balas kelakuan mereka, ucap Indri. Neni juga punya pikiran yang sama. Wanita cantik ini juga tak sabar ingin segera menyerang Rudi dengan memamerkan kehidupan barunya. Setelah dirasa cukup, Neni pun mengetuk pintu itu. Terdengar suara langkah kaki dari dalam. Neni dan Indri terlihat sudah tak sabar ingin melihat wajah pria bajingan yang berani menipu mereka berdua. Mbak Neni, silahkan masuk Mbak,
ucap Irfan, sembari membukakan pintu untuk mereka berdua. Makasih, ucap Neni sopan. Irfan ingin menutup pintu itu kembali, namun dengan cepat Neni melarang. Tidak usah ditutup, Mas. Kami di sini gak lama kok, larang Neni dengan senyum sinisnya. Tak banyak bicara, Neni dan Indri pun langsung mendekati Rudi yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit itu. Ya Tuhan, Mas Rudi, apa yang terjadi? Tanya Neni berakting, seolah bersedih melihat keadaan Rudi. Aku gak apa-apa sayang, jangan bersedih, jawab Rudi. Apa? Mas panggil Neni apa? Sayang. Hehehe. Neni tertawa lucu, mentertawakan kekonyolan mantan suami. Bukan hanya Neni, Indri pun tersenyum meledek pria bodoh itu. Kok ketawa sih yang? Emang apanya yang lucu? Tanya Rudi bingung. Bukankah kamu sudah menceraikan aku? Bukankah kamu sudah membuangku? Ngapain kamu panggil aku sayang? Rudi, kamu pikir aku wanita bodoh yang bisa kamu tipu terus? Ucap Neni, sembari melirik Rudi yang terlihat malu karena Neni dan Indri mentertawakannya. Rudi bukan hanya malu pada Neni dan Indri, tapi juga pada Irfan, karena sedari tadi dia sudah kepedean, tapi semua ocehannya tidak terbukti. Kamu belum tahu ya, kalau aku sudah punya... Neni menghentikan ucapannya. Punya apa? Penggantiku? Nen, jangan membual. Lagian mana ada sih pria yang mau sama wanita mandul sepertimu selain aku? Ejek Rudi dengan wajah sok tak berdosanya seperti biasa. Neni hendak menjawab ejekan itu, namun tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil namanya. Sayang, kamu di sini? Panggil seseorang tepat di depan pintu. Neni dan Indri pun membalikkan tubuh mencari arah suara. Betapa tercengangnya kedua wanita itu, sebab yang datang adalah Sam, pria yang sedang dia bicarakan sedari tadi. Semula Neni gugup, namun mengingat hinaan dari Rudi tadi, mendadak muncul rencana untuk membalas hinaan itu dengan kemesraan yang pastinya akan membuat Rudi lebih malu dan panas. Sayang, kok kamu tahu aku ada di sini? Tanya Neni pura-pura. Padahal Sam memintanya share lokasi saat Neni izin untuk bertemu mantan suaminya yang katanya kena musibah itu. Tahu dong, apa sih yang aku tahu dari kamu? Jawab Sam dengan senyum tampannya. Tiba-tiba tanpa banyak bicara, wanita cantik ini pun langsung meraih tangan suaminya dan menciumnya. Sedangkan Sam membalas perlakuan manis Neni dengan mencium kening istrinya. Lalu mereka saling melempar senyum. Untuk menambah panas hati Rudi, Sam juga memberikan kecupan mesra di bibir Neni. Sebenarnya Neni terkejut dengan keberanian Sam, namun Neni juga tak mungkin menolaknya. Tak diduga, Neni pun membalas kecupan manja itu, karena niat mereka memang membuat emosi Rudi meradang. Dan mereka berhasil. Lihatlah, saat ini Rudi membuang pandangan, seakan muak dengan adegan mesra itu. Sayangnya Rudi sedang berakting sakit. Andai dia tidak berakting sakit, mungkin Rudi sudah menyerang dan memaki keduanya. Masih lama ngobrolnya? Tanya Sam, sembari memeluk pinggang istrinya. Neni juga terlihat manja. Mereka saling menatap dan bercengkrama penuh cinta, membuat iri orang-orang yang ada di sana. Sebentar lagi sayang, ini Neni mau mengenalin Mas Rudi, mantan suamiku.
jawab Neni percaya diri sembari menggandeng tangan suami barunya. Oh ya, saya Sam, jawab Sam sambil menyodorkan tangan kanannya ke arah Rudy. Rudy terpaksa menerima uluran tangan itu, meskipun sambil membuang muka karena kesal. Sementara Irfan terlihat tak tega melihat Rudy kepanasan, sedangkan Indri malah tersenyum dan bersorak senang dalam hati. Rasanya indah sekali melihat drama hebat Neni dan Sam membalas kelicikan Rudy selama ini. Oh, ya sudah. Sayang, kita pulang yuk. Sepertinya luka Mas Rudy biasa-biasa saja, nggak parah. Nanti biar Sylvie dan ibunya saja yang merawat dia. Mereka kan sangat perhatian sama Mas Rudy, ucap Neni sengaja menyindir. Kamu benar, Neni. Di sini panas. Ayo kita pergi. Indri menarik tangan sahabatnya, sedangkan Neni terus menggandeng tangan suaminya. Lalu mereka pun melangkah pergi meninggalkan ruang rawat Rudy. Neni dan Indri tertawa senang. Mereka senang melihat wajah dua pria penipu itu. Mereka terlihat begitu tegang saat Sam datang, ditambah ucapan Neni yang membuat panas telinga. Sementara Rudy hanya diam saja, tak bisa berbuat banyak melihat mereka memperlakukan dia seperti itu. Tapi tentu saja darah Rudy seakan mendidih. Tanpa sadar, dia membanting ponsel ke lantai hingga ponsel itu hancur. Rudy marah besar, tak terima jika Neni bahagia bersama pria lain.